Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah setia mengikuti channel saya ini, channel yang dikelola langsung oleh praktisi KUA atau urusan agama, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terkait KUA di sini. Anda bisa bertanya terkait KUA dan yang berkaitan dengannya, misalnya tentang pernikahan di channel saya ini. Selanjutnya pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait salah satu berkas yang diperlukan dalam administrasi pernikahan, yaitu berkas pemeriksaan nikah atau belangko pemeriksaan nikah yang disebut dengan model NB atau dalam Perdirjen 473 tahun 2020 disebut dengan belangko model N8. Apa gunanya belangko pemeriksaan nikah? Ketika calon pengantin datang ke KUA membawa berkas-berkas persyaratan nikah, kemudian setelah diteliti dan dicek kelengkapan berkas pernikahan, proses pemeriksaan tersebut dituangkan dalam belangko pemeriksaan nikah. Bentuknya seperti ini, ada bolak-balik dua lembar. Di halaman depan ada tulisan daftar pemeriksaan nikah, dan di sini ada QR code yang beralamat yang ketika di scan akan mengarah ke dimasislam.kemenak.go.id. Dan sebelah kiri ada logo Kementerian Agama. Di bawah tulisan daftar pemeriksaan nikah ini ada nomor pemeriksaan nikah. Jadi ketika berkas masuk, didaftar, diperiksa, kemudian akan dicatat dalam buku pendaftaran, yang mana nomor pendaftaran itu akan dituangkan dalam nomor di bawah daftar pemeriksaan nikah ini. Kemudian di bawahnya ada teks pada hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, bertempat di KUA kecamatan apa, kabupaten apa, telah dilakukan pemeriksaan nikah sebagai berikut. Kemudian di bawahnya ada terkait rencana pelaksanaan nikah. Nikahnya dari tanggal berapa Masehi, kemudian tanggal Hijriahnya berapa, waktunya jam berapa, tempatnya di mana. Jadi ini sebagai kendali petugas KUA terkait pelaksanaan atau peristiwa nikah yang akan dilaksanakan. Kemudian baru di bawahnya ada data-data mempelai. Pertama, calon suami. Di sini ada nama lengkap, kemudian tempat dan tanggal lahir, NIK, nomor induk kependudukan, warga negaraan, kemudian agama, pekerjaan, pendidikan terakhir, alamat tempat tinggal. Kemudian data orang tua kandungnya yang meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, warga negaraan, agama, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal. Begitu juga dengan ibu dari calon suami. Nah, data-data ini diperoleh dari belangko N1 yang berasal dari kelurahan. Kemudian di bagian bawah ada status perkawinan. Kemudian jika bercerai, bekas istrinya namanya siapa.
Ini data-data ini diperoleh dari akta cerai yang bersangkutan atau akta kematian atau surat keterangan kematian. Dan di bawahnya juga ada jika beristri. Ini untuk pernikahan poligami. Istri ke-1 namanya siapa, istri kedua siapa, kemudian nomor dan tanggal pernikahan masing-masing. Kemudian izin pengadilannya nomor berapa, tanggal berapa, dikeluarkan oleh pengadilan mana yang memberikan izin poligami tersebut. Kemudian ada pernikahan keberapa, ke-1, kedua, ketiga atau keberapa. Data yang ada di sini diisi berdasarkan berkas-berkas yang dibuat sebelumnya oleh calon istri, oleh calon suami yang berasal dari kelurahan masing-masing. Oleh karena itu, berkas pendaftaran nikah itu harus lengkap. Ketika dia statusnya cerai, sudah, maka harus ada akta cerainya yang asli. Kemudian jika dia beristri, artinya dia kemudian poligami, harus ada izin dari pengadilan dan juga ada data-data pernikahan sebelumnya. Ketika berkas tidak lengkap, maka tentu saja belum bisa dituangkan dalam belangko. Di halaman berikutnya, ini masih terkait data suami. Ketika calon suami TNI atau Polri, di sini pejabat yang memberi izin siapa, kemudian nomor berapa, dan tanggal suratnya tanggal berapa. Kemudian di bawahnya lagi, jika yang bersangkutan warga negara asing, pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, instansi pemberi izin WNA itu mana? Misalnya kedutaan besar negara mana. Kemudian nomor berapa dan tanggal berapa. Selanjutnya, jika belum mencapai umur 19 tahun, artinya calon suami masih kurang umur, harus ada izin dispensasi dari pengadilan. Pengadilan yang mengeluarkan izin pengadilan mana, nomor berapa, dan tanggalnya tanggal berapa, tanggal surat. Kemudian yang selanjutnya, jika belum mencapai umur 21 tahun, jika calon suami belum 21 tahun, harus ada izin tertulis dari orang tua. Nama yang memberi izin siapa, nama orang tuanya, kemudian hubungannya apa. Tidak harus orang tua, jadi bisa jadi pemberi izin itu kakek atau neneknya, atau wali yang lain, kerabat yang lain, pengampu yang lain. Kemudian tanggal suratnya tanggal berapa. Ini masih identitas data calon suami. Kemudian baru di sini ada identitas data calon istri yang meliputi datanya sama dengan calon suami, hanya tidak ada status poligami. Artinya kalau istri tidak ada namanya poligami, poliandri. Istri statusnya perawan atau janda. Hanya ada dua itu, perawan atau janda. Di sini tentu datanya sama dengan data calon suami, ada nama lengkap, ada tempat tanggal lahir, ada nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, pendidikan terakhir, alamat tempat tinggal, kemudian data orang tuanya meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, alamat tempat tinggal, juga ibunya. Kemudian status sebelum nikah, jika janda, nama bekas suaminya siapa,
tempat tinggal bekas suaminya di mana, kemudian bukti cerai berupa apa, akte cerai, kalau akte cerai dikeluarkan oleh instansi mana, pengadilan mana, nomor berapa, tanggal berapa. Jika janda mati, bukti cerai berupa misalnya akta kematian atau surat keterangan kematian dari mana, dari Dukcapil atau dari desa, kelurahan, nomor dan tanggal berapa. Kemudian pernikahan keberapa. Kemudian di bawahnya jika calon istri anggota TNI atau Polri, nah ini juga sama, izin pejabat pemberi izin siapa, kemudian nomor berapa dan tanggal berapa. Begitu juga jika calon istri warga negara asing, instansi pemberi keterangan dari kedutaan besar negara mana, kemudian nomor berapa dan tanggal suratnya tanggal berapa. Kemudian di sebelahnya masih terkait data istri jika belum mencapai 19 tahun, karena calon istri umurnya minimal 19 tahun, ketika kurang maka ada dispensasi dari pengadilan mana yang memberikan dispensasi, nomor berapa, dan tanggal berapa. Kemudian jika belum mencapai usia 21 tahun, nama wali yang memberi izin siapa, kemudian hubungan keluarga apa, kemudian tanggal suratnya tanggal berapa. Selanjutnya terkait wali nikah. Ini ada data walinya dituangkan di sini. Jika ini wali hakim, maka data yang dimasukkan adalah data kepala kantor urusan agama kecamatan. Jika wali nasab, tentu diisi dengan data wali nasabnya siapa, orang tua kandungnya atau saudara kandungnya atau kakeknya atau pamannya dan seterusnya. Data-datanya dimasukkan di sini, meliputi status wali apa, hubungan wali apa, kemudian sebab dia menjadi wali karena apa, dan nama lengkap, kemudian BIN siapa, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, warganegaraan, agama, pekerjaan, dan alamat tempat tinggalnya di mana. Kemudian di bawahnya wakil wali nikah. Jadi misalnya wali nikah tidak bisa datang mewakilkan dengan orang lain, dalam artian mewakilkan secara tertulis, ada taukil wali bil kitabah. Yang mewakili ini siapa? Diisi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan. Diwakilkan kepada siapa? Nama, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, alamat tempat tinggal. Ada lagi tanggal surat kuasanya. Tanggal surat kuasa taukil walinya itu tanggal berapa? Kemudian pejabat KUA yang mengesahkan. Jadi surat taukil wali bil kitabah itu harus disahkan oleh KUA tempat si wali ini ikrar taukil wali tersebut. Ini sesuai dengan domisili wali. Jika walinya berdomisili di Jakarta misalnya, maka dia taukil wali di KUA tempat dia domisili. Jadi surat taukil wali tersebut akan disahkan oleh KUA yang wilayah tersebut. Kemudian di bawahnya mas kawin. Mas kawinnya apa, berupa apa, dan dibayarkan secara apa, tunai atau hutang. Ini tercatat di sini. Jikapun hutang nanti akan ditulis hutang di sini. Kemudian perjanjian perkawinan. Jika calon suami dan calon istri dalam pernikahannya punya perjanjian perkawinan, ini harus dituangkan di sini. Perjanjian perkawinan suami istri itu harus disahkan oleh notaris. Jadi perjanjian perkawinan itu harus melalui notaris, disahkan oleh notaris, baru kemudian bukti perjanjian yang dikeluarkan oleh notaris tersebut isinya dituangkan, dibawa ke KUA, kemudian isinya dituangkan dalam berkas pemeriksaan ini yang meliputi nomor dan tanggal surat, kemudian isi perjanjian, kemudian nama notarisnya siapa. Perjanjian perkawinan ini biasanya yang melakukan adalah mereka yang menikah campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Isinya biasanya terkait
pemisahan harta dan pengasuhan anak. Biasanya dibuat perjanjian dan nanti dituangkan di sini. Kemudian di bawahnya penghulu atau pembantu penghulu yang memeriksa manten kedua mempelai itu siapa penghulu, nama, jabatannya, dan KUA mana. Nah, dituangkan di sini. Jadi proses pemeriksaan calon mempelai dituangkan di sini, dan yang memeriksa adalah yang bertanggung jawab terhadap isi kebenaran berita acara atau daftar pemeriksaan nikah ini, yang nanti berkas pemeriksaan nikah ini, daftar pemeriksaan nikah ini ditandatangani oleh yang terlibat. Di sini ada calon suami, ada calon istri, wali nikah, petugas yang memeriksa, kemudian PPN. PPN ini adalah kepala KUA. Tentu saja berkas pemeriksaan ini dapat diisi ketika persyaratannya sudah lengkap. Kalau tidak lengkap, akan diisi dengan data apa? Ya, bagi para calon pengantin yang akan menikah di KUA, mohon agar syarat-syarat nikah itu dilengkapi dulu, baru kemudian ke KUA mendaftarkan nikahnya ke KUA, karena nanti ketika dilakukan pemeriksaan proses pemeriksaan itu akan dituangkan dalam daftar pemeriksaan nikah atau berita acara pelaksanaan pemeriksaan nikah. Tentu ketika berkasnya sudah lengkap, daftar pemeriksaan nikah ini bisa diisi. Tapi jika belum, tentu akan sulit atau bisa jadi akan ditunda proses pemeriksaan nikahnya. Demikian informasi dari saya terkait apa dan bagaimana belangko daftar pemeriksaan nikah yang ini salah satu dari berkas yang dibutuhkan dalam administrasi pernikahan. Berkas ini tidak hanya wajib. Jadi sebelum dilaksanakan pernikahan, maka calon mempelai, calon istri, calon suami, dan juga wali nikahnya diperiksa terlebih dahulu dan menandatangani berkas pemeriksaan nikah ini. Jika nanti dilaksanakan, sudah tidak ada permasalahan lagi, baik itu kurang syarat maupun kekurangan-kekurangan lainnya. Demikian, dan terima kasih sudah mengikuti video ini, dan terus ikuti channel saya ini untuk mendapatkan informasi-informasi baru terkait kantor urusan agama. Jangan lupa untuk subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.